Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Novalia Putri, NPM 1911080336. Saya dari jurusan BKPIF semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya dari kelompok 14 izin mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Terapi Realita atau Reality Terapi. Baik, yang pertama akan saya bacakan. A. Pandangan teori realita mengenai konsep manusia. William Glasser adalah psikiater yang mengembangkan konseling realitas atau reality terapi pada tahun 1950-an. Pandangan tentang sifat dasar manusia seperti halnya teori-teori psikodinamik. Konseling realita memandang bahwa kesulitan atau problema perilaku manusia berakal pada pengalaman pada masa kanak-kanak. Untuk dapat berkembang dengan sehat, anak perlu berada di tengah-tengah orang dewasa yang dapat memberikannya kasih sayang secara penuh. Yang B. Pokok-pokok teori konseling. Terapi realitas menekankan pada masalah moral antara benar dan salah yang harus diperhadapkan kepada konseli sebagai kenyataan atau realitas. Terapi realitas menekankan pertimbangan menyangkut nilai-nilai. Ia menekankan bahwa perubahan mustahil terjadi tanpa melihat pada tingkah laku dan membuat beberapa ketentuan mengenai sifat-sifat konstruktif dan destruktifnya. Terapi realitas adalah proses pengajaran atau teaching process dan bukan proses penyembuhan atau healing process. Itu sebabnya terapi realitas sering menggunakan pula pendekatan kognitif dengan maksud agar konseli dapat menyesuaikan diri terhadap realitas yang dihadapinya. Yang C. Ciri-ciri terapi sosial. Yang pertama, terapi realitas menolak adanya konsep sakit mental, tetapi yang ada adalah perilaku tidak bertanggung jawab, tetapi masih dalam taraf mental yang sehat bagi yang mendapatkan gangguan mental, sedangkan kesehatan mental memiliki tingkah laku yang bertanggung jawab. Yang kedua, terapi realitas berfokus pada perilaku nyata, mencapai tujuan yang akan datang penuh optimisme. Yang ketiga, terapi realitas berfokus pada saat sekarang, bukan kepada masa lampau. Yang keempat, terapi realitas menekankan pertimbangan nilai. Yang D. Tujuan konseling. Tujuan konseling realitas secara khusus adalah menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang terakhir, proses konseling realita. Pendekatan ini melihat konseling sebagai proses rasional yang menekankan pada perilaku sekarang dan saat ini. Artinya, konseling ditekankan untuk melihat perilaku yang dapat diamati daripada motif-motif bawah sadarnya. Dengan demikian, konseli dapat mengevaluasi apakah perilakunya tersebut cukup efektif dalam memenuhi kebutuhannya atau tidak. Jika dirasa perilaku yang ditampilkan tidak membuat konseli merasa puas, maka konselor mengarahkannya konseli untuk melihat peluang-peluang yang dapat dilakukan dengan merencanakan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Baik, itulah presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.